Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa MBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang Dia berikan kepada kita, sehingganya kita kemudian bisa beribadah dengan tenang, kemudian menyelesaikan ibadah saum kita yang tidak lama atau sebentar lagi kita sudah menjelang berbuka. Tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang kita miliki, kesempatan yang kita lalui, semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang mana lagi yang hendak kita dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya jauh lebih banyak. Bahkan kita tidak akan sanggup menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam yang mana senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabat yang ikut membantu perjuangan beliau, serta pengikut-pengikutnya yang termasuk kita di dalamnya yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi yang cukup nyentrik, yakni dengan judul jatuh dalam dekapan yang salah. Kenapa saya mengambil tema ini atau judul ini? Ini dikarenakan bagaimana saya melihat kehidupan manusia, baik di musim pandemik seperti ini maupun jauh sebelum adanya musim ini atau jauh sebelum adanya musibah ini. Saya memperhatikan manusia atau kebanyakan manusia itu yang ternyata mereka tidak memahami dan tidak mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia di muka bumi ini. Keseharian mereka, kesibukan mereka hanya menginginkan dunia. Bahkan ada di antara manusia lainnya
yang mereka menghabiskan waktunya hanya untuk dunia saja, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak paham. Maka kemudian kita bisa saksikan bersama bagaimana mereka itu menghambakan dirinya kepada dunia. Jadi ini yang saya maksudkan, bahwa mereka itu jatuh dalam dekapan yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita begitu luas. Bahkan kita sering mengulang, kita sering berdoa di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Yang mana kita mengetahui bahwa salah satu nama daripada Allah Subhanahu wa taala yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun dikarenakan manusia ini tidak mengenal Tuhannya, kemudian dia tidak memahami tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti inilah yang kita saksikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin, kemudian menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya, seharusnya di setiap gerak-gerik kita kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hal ini dipahami oleh sebagian besar manusia pada umumnya, maka tentunya kita bisa menyaksikan mereka berlomba-lomba untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pahami dulu bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk yang lain. Adapun aktivitas kita yang lain itu seperti mengajar, kemudian bekerja di perkantoran atau bekerja di perladangan, di ladang atau pertanian, kesemua itu adalah untuk mengisi waktu kita yang kosong, untuk menunggu waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merubah mindset kita merubah tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah setiap langkah yang kita tujukan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan ketika kita meniatkan untuk Allah, untuk beribadah, maka akan terhitung ibadah. Akan terhitung ibadah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa saksikan bagaimana mereka sangat keterasingan terhadap agamanya. Mereka tidak mengenal agamanya. Bahkan ada di antara manusia yang agama itu hanya sekedar tulisan saja di suatu kartu yang kecil yang sering dia simpan di dompetnya, atau bisa kita katakan KTP. Dia hanya mengenal agamanya hanya melalui KTP saja, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia tidak dalami agamanya, dia tidak pahami agamanya. Padahal agama ini adalah pondasi awal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain yang Allah ridhoi di muka bumi ini. Maka ketika manusia memahami dan dia mengetahui bahwa tujuan dia diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memahami agamanya yang menuntun dia, yang senantiasa mengarahkan dia untuk kepada yang benar, maka insya Allah dia tidak akan jatuh ke dalam perkara kemaksiatan atau jatuh dalam dekapan yang salah. Karena agama ini senantiasa menuntut kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama ini mengarahkan kita dan dia merupakan satu pondasi yang paling utama. Maka cara kita mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita adalah kita perkenalkan Rabb-nya, kita perkenalkan agamanya. Karena ini merupakan anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Maka dua poin penting yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, ya, kepada sahabat-sahabat kita. Ini bagaimana kita mengenal Tuhan kita, kita mengetahui tujuan hidup, ya, kemudian kita memahami agama kita yang lurus ini. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengarah kemudian melihat secara global, melihat secara keseluruhan, ya, khususnya para remaja, bagaimana kita melihat mereka itu dijauhkan dari agamanya. Ya. Mereka dijauhkan dari agamanya karena ini merupakan cara dari orang-orang yang membenci Islam untuk menjauhkan, ya, perkara-perkara agama kepada pemuda tersebut. Maka kita bisa saksikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, yang mana semua dimudahkan kita untuk mengakses, ya, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Ya. Kita dimudahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ketika seorang pemuda, ketika seorang remaja kemudian menjauh dari agamanya itu, maka yang terjadi adalah, ya, terkikisnya akhlak dan terkikisnya moral pada individu tersebut. Kita bisa saksikan para remaja kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan adanya saja musibah seperti ini, ya, pandemik seperti ini, masih ada saja kita perhatikan para pemuda itu yang kemudian tidak menggubris. Ya. Padahal ini adalah teguran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Karena pemuda ini jauh dari agamanya, pemuda ini tidak paham, ya, tentang agamanya, maka kemudian dia menganggap ini adalah suatu perkara yang sepele, suatu perkara yang biasa-biasa saja. Maka coba kita perhatikan dan kita bisa lihat bagaimana mereka dengan asiknya membuat maksiat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mereka, ya, kita bisa saksikan di sekarang itu ada acara di YouTube, ya, yang mereka membuat satu konten prank, ya. Dan ini yang sedang viral, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan terkait adab, terkait akhlak dan moral mereka. Bahkan yang parahnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan agama ini sebagai candaan. Nauzubillah min dzalik. Agama mereka dibikin candaan, salat dia bikin candaan, ya. Bercanda dengan baginda Nabi dengan, ya, memplesetkan nama-nama beliau. Kemudian apa lagi? Ya, membuat satu candaan yang kemudian melukai orang lain. Ya. Yang mereka memang tidak pernah memikirkan dampak dan akibatnya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana popularitas mereka meningkat. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan, ya, pundi atau mendapatkan uang. Hanya itu dalam pikiran mereka. Ya. Mereka sudah tidak lagi memikirkan agama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika pemuda ini seperti ini, apa yang kita bisa harapkan? Padahal pemuda inilah yang kemudian akan menjadi ujung tombak berkembangnya risalah ini. Ya. Pemuda kita disibukkan dengan kehidupan dunia, bahkan dengan segala pernak-perniknya. Kemudian dirusak mereka dengan artis-artis yang ada. Diberikan rasa cinta yang berlebih mereka kepada artis tersebut, bahkan mereka rela mati. Iya. Mereka menjadikan artis itu sebagai panutan, sebagai contoh. Padahal tidaklah ada contoh yang lebih baik, melainkan contoh yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Iya. Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini, ya, salah satunya adalah untuk memberikan contoh akhlak yang benar. Bahkan tidak ada satupun di muka bumi ini manusia, ya, yang mencelah Nabi.
Bahkan para ilmuwan mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kita tidak pernah mendengar ada sejarah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang buruk. Bahkan candaan beliau, beliau pun mengajarkan kepada kita bagaimana cara bercanda yang benar. Beliau pun mengajarkan, beliau juga bercanda. Tetapi candaan yang beliau berikan kepada kita adalah satu perkara yang positif, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa lihat keadaan pemuda kita. Bagaimana mereka tasyabbuh. Padahal Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang kemudian dia menyerupai satu kaum, tasyabbuh, menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Termasuk dari golongan orang-orang itu. Dan inilah yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi keadaan pemuda kita di saat ini. Nah, ini merupakan PR besar bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai profesi sebagai dai, maka ini adalah merupakan PR bagi kita. Bagaimana kita mengarahkan sahabat-sahabat kita ini? Bagaimana kita mengarahkan pemuda-pemuda kita ini untuk cinta terhadap agamanya? Kemudian kita mengajarkan kepada mereka janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa ini loh, tempat yang seharusnya antum melabuhkan kasih sayangmu, tempat yang seharusnya antum panjatkan doamu, tempat yang seharusnya antum mati-matian mencarinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika problem yang begitu besar ini, maka akan timbul satu pertanyaan. Orang-orang seperti ini, sampai kapan mereka mau menjadi orang yang seperti ini? Sampai kapan, sampai bilakah mereka menghabiskan waktu mereka untuk suatu kesia-siaan? Kapankah mereka memberikan waktu untuk mau bersimpuh dalam dekapan yang benar? Maka ini merupakan pertanyaan yang besar bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita, kemudian dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah menciptakan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, walaupun kita sudah berada di akhir-akhir penghujung dari bulan Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita bersimpuh, bulan untuk kita mengadukan seluruh kesalahan kita, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan man shoma ramadanan, dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Allah membuka peluang kepada kita, para remaja, jemaah, kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah membuka kesempatan di bulan ini. Allah mengampuni dosa kita yang telah kita lakukan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa kita. Bahkan 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Bahkan lebih. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kata Allah, seluruh amalan anak Bani Adam itu untuknya illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi. Dan puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku langsung yang akan memberikan hadiah kepada hamba-Ku ini. Bahkan pintu-pintu surga kemudian terbuka untuk kita, memanggil kita. Tidakkah hati ini terketuk jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Sampai kapan kita mau berbuat maksiat? Tidakkah lelah hati ini
Tidak lelah badan ini. Karena setiap kemaksiatan yang kita kerjakan itu akan menghasilkan kelelahan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lelah kita. Letih badan ini. Ya. Kemaksiatan yang kita kerjakan tidak akan ada habisnya kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tidak memaksakan, tidak akan mungkin kita bisa berada dalam dekapan yang benar. Kalau kita tidak memaksakan diri ini untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tidak cukup bulan-bulan yang lalu, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 11 bulan itu, apakah tidak cukup bagi kita untuk berbuat maksiat? Namun kenapa di bulan Ramadan pun, ya, kita masih melakukan kemaksiatan itu? Kenapa jemaah bukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita tidak takut terhadap doanya malaikat Jibril, ya? Yang mana kata Rasulullah SAW, ya, Atani Jibril faqala ya Muhammad man adraka Ramadan fa kharaja wa lam yughfar lahu famata fadakhala an-nar. Ya. Kemudian faba'adahu Allah kul amin fakultu amin. Kata Rasulullah SAW suatu ketika Nabi SAW, ya, hendak menaiki mimbar, kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, siapa saja yang kemudian menyumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan itu habis dan dia tidak mendapatkan ampunan, maka ketika dia mati, dia akan masuk atau dijamin masuk ke dalam neraka. Ya. Ini doanya malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh makhluk yang mulia, yakni baginda Nabiullah Muhammad SAW. Apakah kita tidak takut, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Apa yang membuat kita yakin kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang membuat kita yakin bahwa kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya? Tentunya kita tidak bisa menjawab, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita, memberikan kecintaan kita terhadap agama ini, kemudian memberikan keistiqomahan kepada kita, agar kita bisa senantiasa melakukan kebaikan. Dan kita menjadikan Ramadan kali ini, walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki, menjadi Ramadan yang betul-betul spesial, Ramadan yang betul-betul berkualitas. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita habiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada kita, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kemudian memanggil kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, ambillah momen ini, raihlah kesempatan ini, mintalah pengampunan kepada Allah, hentikanlah perbuatan maksiatmu, menujulah kamu kepada dekapan yang benar, memintalah kamu kepada Allah. Ini panggilan dari baginda Nabi. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ya baghiyal al-ashar aqsir. Ya. Wahai para pencari keburukan, wahai orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, berhentilah, kata Nabi, hentikan sejenak. Hentikan sejenak. Ini adalah bentuk kasih sayang baginda Nabi SAW kepada kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW menginginkan kita semua umatnya masuk ke dalam jannah.
Rasulullah SAW akan berbangga dengan umatnya kelak ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mengharapkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Kemudian kita berjalan di belakang baginda Nabi SAW menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa gembiranya kita, betapa senangnya kita. Kemudian baginda Nabi SAW yang membukakan pintu jannah, kemudian kita berada di belakangnya, dan kita ditakdirkan masuk ke dalam surga. Inilah cita-cita terbesar kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap manusia ketika ditanya, tujuannya adalah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Inilah semua tujuan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir, di sisa-sisa dari waktu Ramadan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati kita, kemudian mengarahkan kita kepada kebaikan, lalu kemudian kita akan cinta terhadap kebaikan tersebut, bukan hanya berada di bulan Ramadan, tetapi juga di luar dari bulan Ramadan, sebagaimana tujuan dari bulan Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.